Kuasa atas iblis dan setan-setan. Markus 1 ayat 25-27. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Salah satu hal utama yang ditekankan dalam Injil Markus ialah hasrat Yesus untuk mengalahkan iblis dan kuasa roh jahat. Kuasa atas iblis ini nyata sekali dalam hal mengusir setan-setan, bahasa Yunani daimonion atau roh-roh jahat. Setan-setan. 1. Perjanjian baru berkali-kali menunjuk kepada mereka yang menderita karena penindasan dan pengaruh iblis, sebab ada roh jahat yang tinggal di dalam diri mereka, dan kepada pertempuran Yesus dengan setan-setan. 2. Setan-setan adalah makhluk roh yang berkepribadian dan berakal. Sebagai anggota kerajaan iblis dan sebagai musuh Tuhan serta manusia, mereka itu jahat, kejam, dan berada di bawah kekuasaan iblis. 3. Setan-setan adalah kuasa yang terdapat dalam berhala. Dengan demikian, menyembah pada Tuhan yang palsu berarti menyembah setan-setan. 4. Perjanjian baru memperlihatkan dunia sebagai terasing dari Tuhan dan dikuasai oleh iblis. Setan-setan termasuk dalam jenjang kedudukan para penguasa zaman ini. Orang Kristen harus senantiasa berperang melawan mereka. 5. Setan-setan dapat dan seringkali tinggal di dalam tubuh orang yang tidak percaya, serta menggunakan suara mereka untuk berbicara. Mereka memperbudak orang itu dan mempengaruhi mereka untuk melakukan kejahatan, kebejatan, dan kerusakan. 6. Setan-setan dapat mengakibatkan penyakit jasmania di dalam tubuh manusia, sekalipun tidak semua penyakit disebabkan oleh roh jahat. 7. Mereka yang terlibat dalam spiritisme atau ilmu sihir sedang berhubungan dengan roh-roh jahat. Hal ini dengan mudah dapat mengakibatkan perbudakan kepada kuasa setan. 8. Roh-roh jahat akan sangat aktif, khususnya pada hari-hari terakhir zaman ini. Tingkatkan ilmu gaib, kebejatan, kekerasan, dan kekejaman. Mereka akan menyerang firman Tuhan dan doktrin yang benar. Pencurahan utama dari segala kegiatan setan-setan adalah di dalam diri antikristus dan para pengikutnya. Yesus dan setan-setan. 1. Dalam mujizat-mujizatnya, Yesus seringkali menyerang kuasa iblis dan setan-setan. Salah satu tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk mengikat iblis dan membebaskan mereka yang diperbudak olehnya. 2. Perihal Yesus mengikat iblis itu dilaksanakan sebagiannya dengan mengusir setan-setan dan secara lebih sempurna dengan kematian dan kebangkitannya. Tindakan tersebut telah menghancurkan kuasa kerajaan iblis dan memugar kuasa kerajaan Tuhan. 3. Neraka, bahasa Yunaninya Gehenna, sebagai tempat siksaan telah dipersiapkan oleh Tuhan kita bagi iblis dan setan-setannya. Orang percaya dan setan-setan. 1. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya dan didiami oleh Roh Kudus tidak mungkin kerasukan setan. Roh Kudus dan setan-setan tidak dapat tinggal bersama-sama dalam satu tubuh. Akan tetapi, setan-setan dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang percaya yang tidak menuruti pimpinan Roh Kudus. 2. Yesus menjanjikan kepada orang percaya sejati bahwa mereka akan menerima kuasa atas iblis dan rekan-rekannya. Pada saat kita berhadapan dengan mereka, maka kita harus mematahkan kuasa yang mereka ingin gunakan atas diri kita dan orang lain dengan jalan memerangi mereka secara rohani oleh kuasa Roh Kudus. Dengan cara ini,
kita dapat terlepas dari kuasa kegelapan. 3. Berikut ini adalah proses yang harus kita ikuti untuk mengalahkan iblis. A. Menyadari bahwa kita tidak berperang melawan darah dan daging, tetapi melawan kekuatan dan kuasa kejahatan. B. Hidup di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh mengabdi kepada kebenarannya. C. Yakin bahwa kuasa iblis dapat dipatahkan di tiap daerah kekuasaannya, serta menyadari bahwa orang percaya mempunyai senjata rohani yang ampuh untuk yang diberikan oleh Tuhan untuk membinasakan kubu-kubu iblis. D. Memberitakan Injil Kerajaan Tuhan dengan penuh Roh Kudus. E. Menantang iblis dan kuasanya jika bertemu dengannya dengan percaya dalam nama Yesus, dengan mempergunakan firman Tuhan, dengan berdoa dalam roh, dengan berpuasa, dan dengan mengusir setan-setan. F. Berdoa khusus agar Roh Kudus menginsafkan orang yang terhilang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman yang akan datang. Orang-orang percaya sejati telah menerima kuasa atas iblis dan setan-setan. Mari memerangi mereka secara rohani oleh kuasa Roh Kudus. Semoga Tuhan Yesus memberkati.